Gua kedengeran jelas nggak? Jelas kok, Mas Ban. Aman ya, sip. Oke, gue share screen ya. Teman-teman bisa buka link Figjam yang ada di grup WhatsApp. Tadi udah gue share. Hari ini kita bakal ngobrolin soal product requirement document karena ngelihat dari grup kemarin banyak banget yang vote soal ini ya, soal PAMA, PRD dan kawan-kawannya. Jadi anything related to product requirement atau dokumen apapun yang perlu di handover dalam konteks product management, product discovery, product delivery, kita bahas hari ini. Nah, di 5 menit ke depan, kita coba ini dulu yuk, baca dulu pertanyaannya. Kita baca pertanyaannya, kemudian teman-teman nanti punya punya 3 jempol masing-masing dari kita. Kita berhak untuk ngasih jempol ke post-it mana yang kira-kira worth it untuk dibahas malam ini gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa kebahas, tapi kalau misalkan nggak kebahas ya udah ya, nanti bisa kita set kesempatan lain untuk bahas pertanyaannya. Oke, jadi gua set 5 menit untuk baca-baca sama silahkan kasih jempol, maksimal 3 ya per orang ya. Maksimal 3 untuk ke pertanyaan-pertanyaan yang worth it untuk dibahas. Oke, gua start timernya ya. Yang baru join silakan bisa buka link Figma-nya, kemudian bisa baca-baca pertanyaan dan voting.
Kira-kira pertanyaan mana yang worth it untuk dibahas malam ini. Masing-masing orang punya jatah 3 jempol. Nah, kalau ada pertanyaan yang pengen diajuin juga nggak apa-apa, ditaruh aja di situ ya. Gua tambahin 1 menit lagi ya. Oke, Mas. Siap. Oke. Sip, sebelum ke pertanyaannya gue pengen sharing dikit ya. Nah, ini teman-teman kalau yang kemarin datang ke meetup, ini ada materi yang gue sempat sampaikan kemarin, yaitu sebenarnya anatomi dari product requirement atau hal yang kemungkinan besar akan sangat jarang terjadi perubahan itu ada 5 hal gitu ya. Jadi ini 5 hal dasar yang harus ada di product requirement yang kemungkinan kecil untuk berganti gitu seiring berjalannya project. Jadi ada situation, ada complication, ada question, propose idea, sama success matrix. Situation itu adalah status quo-nya gitu. Ini dari yang paling bawah tuh yang paling ajak sampai ke atas yang kemungkinan akan banyak berubah ininya ya, berubah apa namanya, requirement-nya gitu. Tapi yang paling bawah itu biasanya status quo di mana suatu situasi yang sedang dihadapi oleh user group tertentu dalam tema OKR atau dalam sebuah organisasi gitu. Kemudian ada complication-nya, biasanya dari situasi tersebut ada suatu masalah yang pengen difokuskan. Nanti setelah itu baru dimunculkan satu pertanyaan yang kira-kira bisa mengerucut ke sebuah solusi gitu, yang akhirnya nanti solusinya dibentuk dalam sebuah ide, yang mana idenya itu nanti akan kita develop menjadi sebuah fitur atau sebuah inisiatif, yang mana inisiatif tersebut diukur melalui success matrix gitu. Ini contohnya kayak gini nih. Situation, tim help center, ini contoh dari inisiatif ini ya, chatbot misalnya. Chatbot asisten kalau misalkan kita butuh bantuan di suatu platform gitu, biasanya nanti dijawabin sama si chatbot ini ketimbang harus telepon ke CS-nya gitu. Nah, ini chatbot assistant tuh situation-nya tim help center menjawab komplain dari customer melalui call dan email. Terus complication-nya, keadaan tersebut mengharuskan setiap individu untuk menjawab pertanyaan secara manual sehingga SLA penyelesaian keluhan customer tidak sesuai gitu. Jadi karena lewat call dan email banyak human error-nya dan lain sebagainya, akhirnya jadi banyak komplain-komplain yang harusnya bisa diselesaikan lebih cepat tapi malah jadi molor gitu. Nah, terus question-nya adalah gimana caranya supaya help center itu bisa meningkatkan SLA penyelesaian keluhan tersebut gitu. Akhirnya dibikinlah
propose idenya atau proposal dari fiturnya adalah membuat fitur chatbot untuk menjawab pertanyaan customer ke help center. Nanti sukses matriksnya bisa ditentuin untuk mendefinisikan kesuksesan dari produk ini apa gitu. Yang nanti requirement ini akan dikembangin sehingga akhirnya jadi sebuah PRD yang gunanya untuk alignment di dalam sebuah tim gitu ya. Nanti ini sebenarnya kemarin di-share di Meetup lebih banyak bahasnya untuk produk success matrix, tapi untuk latihan bikin produk requirement bisa juga dipakai. Kalau misalkan teman-teman kemarin ketinggalan sesi Meetup-nya bisa klik link di sini aja ya. Ini ada rekamannya sama ada contoh-contoh latihan yang bisa dipakai juga. Gitu. Nah, ini thanks yang udah nambahin ya. Ini ada satu template yang menurut gua satu artikel menurut gua yang cukup helpful ya. Bentar gue coba share ini ya. Share ke entire screen. Wait. Ini Lenny Rachitsky, salah satu product manager di Airbnb, kalau nggak salah ya, pernah di Airbnb, nggak tahu deh kalau sekarang dia di mana. Dia ada satu newsletter yang sering dikirim mingguan, itu teman-teman bisa coba subscribe aja ke newsletternya dia. Dia suka interview product manager di luar sana. Nah, ini artikelnya dia itu ada ini nih, ada satu artikel yang isinya template-template PRD yang bisa kita contek gitu. Ada macam-macam bentuknya. Yang sebenarnya isinya poin-poinnya juga yang disampaikan ya sama-sama aja sih. Kayak tadi situation, complication dan lain sebagainya gitu. Terus bisa dicoba dicek aja ya ininya apa namanya bentuk-bentuk template-nya. Gitu. Nah, ini juga ada yang nambahin nih. Ini yang nambahin siapa tadi? Iya. Kan ya, biasanya ada objektif, success matrix, asumsi, milestone. Nah, ini milestone biasanya suka berubah-berubah di tengah jalan. Jadi biasanya along the way nanti kita akan terus update PRD-nya gitu. Oh iya, thank you Mbak Vina. Sip, kita coba bahas ya dari yang jempolnya paling banyak ya. Bentar gue coba lihat nih kira-kira mana nih yang gue pisahin dulu deh yang nggak gitu banyak. Ini area ini dipindahin ke sini. Oke. Yuk kita bahas dari yang banyak dulu nih ya. Template PRD yang teman-teman pakai kayak gimana? Kalau gue itu tadi bentuknya kayak gini nih. Kayak gini dulu. Situation, complication, question, propose idea, success matrix. Kemudian dari situ biasanya nanti akan diturunin jadi discovery timeline sama delivery timeline teman-teman. Kalau misalkan ngelihat dari roadmap kemarin ya. Mana sih roadmap kemarin template-nya? Nah, ini template yang kemarin. Coba dilihat. Ini kan ada link ke PRD. Nah, link PRD gue sesimpel hal tadi sih. Cuma kayak begini doang. Nih, sesimpel kayak gini. Jadi ini biasanya gue buat di awal-awal ketika ingin merancang roadmap dalam satu semester gitu. Jadi nanti setiap inisiatifnya ini udah ada PRD-nya yang cuma satu page kayak begini doang. Timeline-nya nanti akan dijabarin di sini gitu. Itu termasuk timeline-nya termasuk dari research inisiatif, desain inisiatif gitu dan scope-scope lainnya. Nah, nanti dari situ biasanya gue bikin satu dokumen lagi namanya PR Fact. Nanti gue share ke sini ya. PR Fact. Nah, ini nanti bisa di kontak juga, ini salah satu template yang gue pakai untuk ada satu meeting lagi namanya discovery kick off sama delivery kick off. Jadi gue akan bikin PR Fact 2 kali. Pertama itu ketika pengen mulai proses discovery-nya yang oranye ini. Kemudian setelah discovery-nya udah selesai, bikin PR Fact-nya direvisi lagi ke versi yang kedua untuk mendukung delivery gitu. Jadi nanti tim dev akan nge-review PR Fact-nya, kemudian dari tim marketing dan tim ops juga akan nge-review PR Fact-nya untuk persiapan untuk rilis gitu.
Nanti detailnya bisa baca ke sini ya. Kalau misalkan kurang jelas nanti bisa tanya. Dari teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Kalau dari tempat teman-teman gimana format PRD-nya? Gimana? Ada yang mau share? Ya, ya udah lanjut dulu ya. Mas Ben, Ya. maaf mau nanya. Hmm. Berarti si PRD itu rada mirip kayak user story gitu nggak sih, Mas? PRD mirip Apa kayak beda? user story. Agak sedikit berbeda sih sebenarnya. Kalau user story itu biasanya ada di level tiket ya. Jadi maksudnya user story itu adalah turunan dari dari propose idea. Jadi kan kayak gini, membuat fitur chatbot untuk menjawab pertanyaan customer ke web center. Itu flow-nya apa aja tuh? Halaman A, B, C, D sampai selesai urusan si customer-nya. Kemudian dari setiap flow-nya itu digambarkan dengan user story gitu biasanya. Ini gue coba buka ini ya. Ini handoff kalau di itu. Bentar. Ada di mana ya user story? Ini di sini nih. Sorry. Software engineering. Nah, ini biasanya user story itu dibikin per page, teman-teman. Jadi kayak tadi chatbot itu halamannya ada apa aja, kemudian dari tiap halaman atau tiap flow itu nanti ada flow-nya gitu, atau ada user story-nya. Nah, biasanya template yang gue pernah gunain salah satunya adalah Gherkin. Nih, pakai Gherkin template ini. Jadi tadi user workflow, ada skenario, kemudian nanti ada user story-nya, Gherkin story. Nah, ini story-nya kayak begini nih. Story-nya apa, feature-nya apa, priority-nya apa kalau perlu, terus ada estimasinya nanti untuk sprint planning, sama nanti di sini ada skenario-nya. Skenario-nya kayak given, when, then gitu. Jadi given skenario-nya apa, when apa, kemudian then apa gitu. Ada yang naruh user story ini di dalam PRD-nya, ada juga yang enggak, tapi kalau gue pribadi sih enggak. Jadi itu nanti belakangan ketika pengen bikin tiket Jira dari setiap flow-nya gitu. Gitu. Ada yang mau nanya lagi atau ada yang mau nambahin? Mau nanya, Mas. Ya. Kalau apa namanya? Kalau aspek-aspek di PRD itu sebenarnya yang harus ada tuh apa aja sih? Yang harus ada ya? Iya, yang harus ada. Nggak ada yang standar sih sebenarnya. Kalau gue pribadi, jadi yang kita cari itu sebenarnya alignment dari timnya ya. Ketika timnya udah cukup align, timnya udah cukup aware dengan problemnya, dijelasin dengan hal kayak begini aja mereka udah paham gitu. Jadi acuannya cuma di roadmap doang. Cuma di sheet ini doang kan enak jadinya. Jadi link ke PRD-nya udah ada, terus isi PRD-nya cuma as simple as this. Kayak gini. Nanti untuk timeline-nya kayak gimana mereka bisa ngacu lagi ke sini. Gitu. Nah, terus untuk misalkan mereka masih masih cukup bingung nih dengan ini PRD-nya apaan sih kok kayak kurang jelas gitu. Nanti di sini akan ditambahin lagi sama sama Figma gitu. Biasanya ditambahin Figma. Terus ada lagi tiket ke Epic-nya. Di mana di dalam Epic-nya itu akan ada user stories. Gitu. Sama tiket-tiket lain. Biasanya kayak gini kalau yang gue bikin. Jadi si PRD yang simple ini akan di link ke sini ke Figma sama Epic-nya. Kayak gitu. Ditambah lagi tadi ada yang namanya PRFact. Nah, PRFact gue nggak sempat kayak ngisi contohnya di sini. Nanti di lain kesempatan ya. Ada PRFact versi 1 untuk discovery. Ada lagi PRFact versi 2 untuk delivery. Gitu. Mas Pon mau nanya lagi. Ini informasi Figma, Epic, sama PRFact ini harus udah
ada dari awal sebelum diskus sama si timnya, atau ini bisa nanti seiring berjalannya waktu kalau udah fix semua udah ngerti baru ditambahin kalau figmanya seperti ini, terus epicnya kayak di epic itu isinya tiketnya apa aja, karena kan kayaknya kalau belum terlalu firm banget nih kita mau bikin apa, namanya masih di fase discovery, kayaknya bikin tiketnya masih belum terlalu enak. Ini Vindi ya yang nanya ya. Jadi tahapannya gini sih, tahapannya pertama itu di tiap semester kan ada planning ya. Tiap semester atau tiap quarter ada planning, di mana itu nanti nge-breakdown inisiatifnya apa, kemudian ada potential epic-nya apa gitu. Ini di sharing session yang sebelumnya. Habis itu nanti dari situ dipecah jadi tahapan discovery, di mana discovery dan delivery. Di mana discovery itu isinya adalah pemantepan scope-nya gitu, scope dari produknya, dari mulai problem-problem apa aja yang pengen difokusin, kemudian research apa aja yang pengen dilakuin, sampai akhirnya nanti jelas nih kita pengen bikin fitur apa, sampai jadi desainnya. Jadi sampai udah jadi Figma-nya ini, itu bisa dikatakan bahwa proses discovery-nya udah selesai, gitu. Ketika si ini udah selesai, Figma-nya udah selesai, baru nanti dibikin epic-nya. Baru dibikin user stories-nya. Nah, Epic ini awalnya memang masih asumsi nih. Jadi asumsi dari inisiatif chatbot tuh apa Epic-nya? Misalkan pertama harus integrasi ke third party yang nyediain chatbot. Habis itu kedua bikin UI dari si interface chatbotnya. Nah, itu nanti di UI itu kan ada banyak user story tuh, dari mulai si usernya masuk ke entry point, habis itu dia masuk ke halaman chatnya, masuk ketika dia input keyword yang pengen ditanya, kayak gitu. Jadi itu kan dari awal udah kebayang ya kalau PM-nya pasti udah kebayang nih epic-nya apa aja. Kemudian user story-nya secara garis besar udah kebayang, tapi biasanya itu akan dimantepin dulu di discovery-nya. Ketika proses research dan low fidelity design sampai high fidelity design sampai Figma-nya jadi, habis itu nanti epic-nya diturunin jadi user story, ngelakuin sprint planning, terus lanjut ke delivery gitu. Delivery itu maksudnya ya jalanin sprintnya sampai akhirnya launching. Gimana, ngejawab nggak kira-kira? Iya, ngejawab, Mas. Thank you. Oke. Sip. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Oke, lanjut dulu ya. Gimana kalau misalkan scope suka ganti-ganti terus? Scope ganti-ganti terus tuh wajar. Makanya tadi gue bilang PRD itu biasanya ini aja nih yang jarang ganti nih. Situation-nya, complication, question, sama propose idea. Although, walaupun si situation, complication, sama question itu pasti akan kita validasi selama proses ini ya. Selama proses product discovery-nya gitu. Jadi nanti ini harus dimantepin lagi sampai akhirnya menjadi statement yang jelas, baru kita bisa masuk ke idea gitu. Nah, kalau misalkan scope-nya ganti di tengah-tengah, itu memang bukan hal yang ideal, tapi biasanya di roadmap kita sediain buffer. Jadi sebelum kita rilis, itu kita ada buffer 2 minggu, kalau misalkan si discovery atau delivery-nya molor gitu. Pun kalau misalkan requirement-nya ganti, ya nggak apa-apa. Nah, makanya sepengalaman gue lebih suka bikin brief-nya yang singkat. Bikin dokumennya kayak begini doang. Ini soalnya PPT sih ya, gue nggak ada contoh dokumen yang doc. Ntar deh kapan-kapan gue coba bikin di attach di sini. Jadi biasanya di attach di Google Doc, terus taruh di sini, isinya cuma kayak begini doang, yang mana nanti akan revisi along the way dengan si ini tadi PR fact gitu. Jadi kalau scope-nya ganti-ganti di tengah, sebenarnya jarang terjadi ketika misalkan proses discovery-nya tuh bener gitu yang dilakuin ya. Jadi requirement gathering-nya tuh udah cukup komprehensif, sehingga scope-nya udah bisa kita pilih-pilih di awal supaya nanti delivery-nya nggak akan keganggu gitu. Gitu. Jadinya dokumentasinya nanti ketika dokumentasinya ganti, itu ada di level Jira tiketnya, di user story sama tiket-tiket yang di Jira pokoknya, atau di Figma. Sedangkan inisiatif brief atau PRD-nya udah
kayak begini aja gitu. Terus nyediain buffer time untuk di roadmap. Kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Terkait tadi. Baik, Mas. Suaranya agak kurang jelas, Mbak. Sekarang kurang jelas, Mas. Agak mendem sih, coba deh. Coba nggak apa-apa, coba gue berusaha untuk denger. Gini Mas mau nanya, Nah, berarti iya. untuk PRD itu dibuat untuk produk yang emang dia fiturnya besar atau termasuk produk yang emang improve aja gitu? Dia cuma improve dari main produk. Gimana Mas? Iya, kalau gue biasanya PRD itu dibikin di level inisiatif ya. Jadi inisiatif apapun, apakah itu improvement atau produk baru, akan dibikin PRD-nya gitu untuk kepentingan dokumentasi, alignment dan lain sebagainya. Tadi pertanyaannya ini kan ya, apa namanya, produk baru atau produk apa tadi? Improvement kan? Iya. Kalaupun improvement ya nggak apa-apa dibikin PRD-nya lagi gitu. Misalkan KYC sign up 2.0 gitu kan. Itu menandakan kalau itu iterasi keduanya gitu. Nanti tinggal dikasih link di bawahnya aja. Baik Mas, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ke yang jempolnya banyak lagi ini. Apakah PRD bisa diganti sama tiket Jira dan Figma? Bisa-bisa aja, tapi beda sih kalau Jira dan apa namanya dan Figma tuh harusnya jadi turunan dari requirement-nya gitu atau dari brief si inisiatifnya. Jadi makanya tadi gue bilang idealnya seperti ini, ada apa namanya? Ada si Figma ini setelah PRD-nya itu jadi gitu. Gini ya, gimana nih supaya nanti coba gue rapiin chart deh. Nanti gue share di WhatsApp karena waktunya nggak banyak. Tapi yang jelas Figma sama Jira itu nanti turunan dari PRD-nya. Gue tuh sempat share di sini nggak sih, lupa. Bentar ya. Product requirement document. Kayaknya ada di sini modulnya. Nanti gue ingat-ingat lagi, udah lama soalnya bikin ini. Bikin modul yang itu. PM Crash Course. Ini yang nanya siapa tadi? Gimana kira-kira udah cukup ngejawab belum? Intinya kalau PRD sama hubungannya PRD dan Jira Ticket sama Figma itu jadi apa namanya turunan dari PRD-nya, tapi PRD itu minimal harus mencangkup konteks yang ini, situation, complication, question, purpose idea sama success matrix. Karena menurut gua dokumentasi untuk 5 hal ini harus dipisah gitu. Kalau misalkan dimasukin ke Figma dan PRD, akhirnya jadi kayak terlalu ruwet gitu, karena tujuan dari tiket Jira itu adalah untuk tracking progress dari sprint yang berjalan, sedangkan untuk Figma itu adalah untuk handover dari desainnya gitu ya. Jadi lebih baik jangan dicampur, tetap harus dipisah. Karena di sini PRD itu yang dicari itu adalah reasoning kenapa si inisiatif itu ada gitu. Makanya harus ada 5 elemen ini. Jadi orang-orang atau stakeholder lain bisa mengacu ke dokumen ini untuk nge-challenge atau ngasih pertanyaan kenapa kok dibikin inisiatifnya ini gitu. Kalau misalkan masalahnya ini kalau misalkan masalah ini dan pertanyaan ini kenapa nggak dibikin inisiatif yang lain kayak gitu. Jadi lebih ke situ. Nah, kayak gitu ya guys. Ini dulu nih, mana lagi yang pertanyaannya banyak. Ini nih. Adakah case di mana terdapat perubahan pada fitur lainnya di tengah-tengah jika ada perubahan apakah PRD baru atau mengubah yang lama, dirubah aja yang lama, dibikin versinya. Tapi ya kayak gue bilang tadi, kalau perubahan di tengah-tengah itu sangat wajar, dan sediain buffer time di timeline-nya supaya
pas di tengah-tengah berubah itu nggak mepet, sama satu lagi selalu ngelakuin alignment pas proses project discovery-nya sehingga nggak banyak berubah scope-nya gitu. Sebisa mungkin dicari tahu requirement-nya yang lengkap supaya pas delivery nggak banyak berubah. Gimana kira-kira ngejawab nggak nih? Yang nanya siapa? Mas Gibran. Oke. Ada yang mau nambahin dulu nggak so far sebelum lanjut lagi nih? Dari teman-teman yang ada di call, silahkan ada yang mau share pengalaman. Oh, apa nama tools yang user story tadi namanya Gherkin? Lanjut ya, apa bedanya PRD sama backlog? Ini yang nanya siapa? Iya Mbak Imas. Mungkin gue tanya balik dulu, dari pemahamannya Mbak Imas, PRD sama backlog tuh apa? Kalau PRD kan yang tadi ya, yang skopnya luas banget, dia masih ideation lah. Tapi kalau PRD itu udah ada user flow, user story, wireframe, sama acceptance kriterianya. Ada acceptance kriterianya. Oke, make sense. Backlog sebenarnya konsepnya gini sih. Kita berangkat dari ini dulu kali ya, apa namanya, terminologi backlog itu sendiri. Apakah backlog itu kadang-kadang orang ngomong backlog itu bisa dijadikan sebagai suatu hal yang akan dikerjain nanti gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal sprint backlog, itu adalah apapun yang memang akan dikerjakan di sprint berikutnya gitu. Jadi memang udah di plan. Nah, backlog ini bentuknya macam-macam, bisa bentuk user story, bisa dalam bentuk epic, bisa dalam bentuk inisiatif, tergantung dari konteks pembicaraannya gitu. Nah, dokumentasi backlog itu bisa berupa apa? Balik lagi, tergantung konteks pembicaraannya. Apakah kita lagi ngomongin backlog soal inisiatif? Ya udah, berarti dokumentasinya adalah PRD. Atau misalkan apakah kita ngomongin backlog dalam bentuk epic? Ya berarti ya dokumentasinya Jira Epic gitu. Nah, terus apakah PRD dan backlog itu sama? Ya beda jadinya. PRD itu documentation, sedangkan backlog itu istilah untuk suatu hal yang akan dikerjakan di kemudian hari. Sebenarnya kayak gitu, itu biasanya yang digunakan ya. Cuman kalau ngomongin soal prinsip dari pengembangan produk, misalkan kita ngomongin soal agile, scrum dan lain sebagainya, ya backlog itu biasanya itu tadi item-item apa atau story-story apa yang ingin dikerjakan di sprint berikutnya, biasanya kayak gitu. Tapi dari segi bahasa sebenarnya beda ya. Backlog itu item, terus PRD itu dokumen. Gitu. Ada yang mau nambahin atau udah jelas belum jawabannya Mbak Imas? Mas mau validasi. Berarti sebenarnya kalau PRD ini kan kebutuhannya buat stakeholder, tapi kalau backlog ini langsung ke teman-teman teknis engineer ya. Iya. Bisa juga backlog dipresentasikan ke stakeholder. Kan misalkan kita lagi planning road mapping untuk 2024 gitu misalnya ya. Ini backlognya ini gitu, misalkan kayak gitu. Kan belum dimulai ini pengembangannya gitu. Yang template roadmap tadi masuk ke PRD ya, Mas? Template roadmap tadi dimasukin ke PRD, kalau gue biasanya terpisah sih. Jadi kalau roadmap ada dokumen roadmap sendiri, terus PRD-nya tuh di link ke halaman ke sheet roadmap-nya ini. Gitu. Cukup Mas, makasih. Oke. Sip. Mbak Nur Hayat. Sorry Mas ya. Gimana Mas? Ya, Mas Bami, aku mau ini dulu, aku bridging dulu bentar ya Mas. Soalnya aku ini kan sekarang product owner ya di salah satu early stage startup lah. Nah di kantorku ini nggak ada senior level ataupun head product gitu Mas. Aku agak sedikit bingung sih. Jadi sebenarnya di kantorku ini, aku baru masuk juga. Jadi di kantorku ini nggak ada roadmap gitu loh Mas. Nah aku bingung
caranya untuk nentuin roadmap itu kira-kira dari apa aja sih Mas yang harus dipertimbangin gitu? Kan Oh, biasanya oke. roadmap itu dibikin dalam 1 tahun ya Mas. I see. Ini Mas Nur Hayat kemarin datang nggak ke sharing session yang 2 minggu lalu? Nah, aku baru gabung di yang ini Oh, Mas. oke. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Ini ada rekamannya, jadi Oh iya, bisa boleh. lihat di grup description-nya itu kemarin ada pertanyaan yang diajuin yang mirip kayak gitu. Cuman secara garis besar sebenarnya untuk roadmap itu apakah idealnya harus tahunan, harus semesteran, atau harus per quarter? Enggak juga. Dulu saya ada juga yang pernah kerja di suatu perusahaan yang emang nggak ada roadmap-nya gitu. Jadi kita cuma diminta bikin inisiatif per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali pengen bikin apa, 3 bulan sekali pengen bikin apa gitu. Jadi tergantung dari apa namanya perusahaannya. Biasanya kalau yang kayak gitu ya masih di stage product market fit gitu kan. Jadi cobain macam-macam, ntar kalau misalkan ketemu baru dibikin jangka panjangnya rencananya kayak gimana gitu. Iya betul Mas. Terus pertimbangan tadi apa yang kedua pertimbangannya? Iya, pertimbangan kalau misalnya kita mau nentuin roadmap gitu Mas. Pertimbangan kalau pengen nentuin roadmap, Iya, maksudnya nentuin apanya? Kalau kita mau bikin roadmap dalam misalnya untuk 1 tahun ke depan itu dari mana aja sih? Apa yang kita lihat gitu? Oh iya. Itu nanti bisa di-review lagi ya rekaman yang kemarin. Intinya ada turun dari tema strategis nih biasanya turun dari company-nya, mereka minta pengen bikin apa gitu kan, atau ada tema strategis tertentu yang pengen dicapai, yang mana nanti diturunin menjadi beberapa inisiatif. Inisiatif bisa berupa ide dari atasan, maksudnya dari upper management atau C-level, atau juga bisa dalam bentuk bottom up. Bottom up itu dari tim engineering dan bisnis bisa ngajuin inisiatif-inisiatif apa aja yang pengen dikerjain gitu. Ntar dari situ diturunin nih jadi epic. Epic tuh ya bagian-bagian kecil yang nanti akan dijalankan di sprint untuk development-nya gitu. Kayak gitu kurang lebih ya. Oke Mas, thank you Mas. Yuk, sama-sama. Oke, lanjut ya. Next-nya ini nih, Mas, aku pengen switch karir ke product manager, tapi sayang banget aku cuma diploma. Oke. Sekarang kerjanya jadi apa? Ini siapa? Oh, Mbak Ratu, gimana Mbak? Mbak Ratunya ada di sini nggak nih? Nggak ada ya. Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Kalau switch karir itu faktornya banyak ya. Apa namanya? Lulusan manapun nggak jadi halangan karena banyak juga orang yang bukan dari tech ke produk, kayak misalkan finance, ada juga orang yang dari finance ke product management gitu. Terus juga diploma atau sarjana kayaknya nggak gitu ngaruh sekarang. Yang penting kompetensinya cukup atau enggak, dan ada lowongannya atau enggak, itu dia. Banyak orang yang kompeten tapi nggak ada lowongannya kan sama aja ya. Jadi ya gitu sih intinya. Iya, saya broadcasting ke produk. Oh iya tuh. Gimana tuh Mas Jati, mungkin bisa di-share dari broadcasting ke produk. Bisa share pengalamannya nggak? Iya Mas. Oh iya Mas Jati, gimana Mas? Ya mungkin ini ya sedikit aja. Jadi mungkin awalnya saya video editor sih malah. Oh alah. Ya video editor Terus. Ya dipercaya juga jadi ke senior post produksi video gitu ya. Kebetulan saya juga edutech kan gitu ya. Nah kemudian mungkin ngelihat dari kompetensi komunikasi ya, sebenarnya itu sih soft skill-nya ya mungkin Mas Bahni. Soft skill, critical thinking, making decision-nya gitu kan. Nah kebetulan juga dari perusahaan butuh product manager gitu ya. Nah kemudian ya saya percayakan lah gitu untuk ditawarkan lah untuk Mas pegang produk gitu ya. Ya awalnya emang nggak yakin ya, karena beda jauh banget gitu. Tapi paling dari ini sih, dari soft skill-nya, dan kalau teknis kan itu bisa kita pelajari ya, kayak sekarang kan PRD gitu ya, lagi belajar PRD gitu. Yang intinya soft skill-nya memang harus kuat sih gitu. Jadi menurut saya semua orang bisa sih gitu. Itu sih. Setuju. Thank you Mas Jati udah nambahin. Ya Mas. Ya. Ini ada yang tanya di chat tapi belum kejawab nggak ya?
Bukannya rata-rata persyaratan tuh S1 ya, Mas? Nggak tahu, saya nggak tahu datanya. Aku dari Geofisika ke PM Baratu. Ah, tuh Mbak Vina juga tuh dari Geofisika ke PM. Dari content writer nih, Mbak Imas. Ya, ya semangat. Kalau apa namanya? Kalau teman-teman butuh bantuan untuk switch karir ke PM, let me know ya. WhatsApp aja. Next ya, kapan harus bikin PRD? PRD dibikin ketika planning roadmap. Jadi ketika planning roadmap ini minimal dari setiap inisiatifnya udah jelas yang pengen dibikin apa berupa situation, complication, question, propose idea. Minimal ini dulu, 5 hal ini udah jadi, insya Allah udah mulai bisa kebayang untuk ngukur kompleksitasnya dan lanjutin ke step-step berikutnya. Tapi kalau dari teman-teman ada nggak punya pengalaman lain untuk bikin PRD itu biasanya kapan? Mas, saya justru mau nanya sih, Mas. Boleh. Kalau misal apa ya, nggak ada di product roadmap gitu ya. Mm-mm. Terus juga ya kita butuh fitur yang urgent gitu. Nah itu apa ya, sebenarnya fiturnya juga nggak terlalu besar gitu. Apakah itu sebenarnya butuh PRD juga ya, Mas ya? Enggak sih, nggak perlu amat sebenarnya PRD itu. Bahkan makanya kenapa saya kok bikinnya kok PRD-nya cuma begini doang. Dan itu apa namanya? Cuma setengah halaman gitu. Nanti ada dokumen-dokumen lain untuk mendukungnya. Itu ya karena ini apa namanya, sebenarnya PRD itu ujung-ujungnya nggak penting-penting amat. Asalkan timnya align gitu aja, asalkan stakeholder dan timnya align. Nah, untuk bisa ngejaga alignment itu tergantung dari komunikasi CPM-nya. Kalau dia bisa ngejagain komunikasinya bagus, apa namanya, dokumen yang sedikit pun itu bisa menunjang apa discovery dan delivery-nya gitu. Nggak perlu amat sebenarnya BRD sih. Oke, Mas. Iya. Pun Gitu. sebenarnya kalau ngelihat punya Mas Bahni simpel banget gitu ya. Kalau saya biasanya bikin apa, dikasih data-data gitu. Nah, maksudnya pakai itu juga sebenarnya perlu gitu ya. Semakin kompleks itu akan semakin baik gitu ya. Harusnya gitu ya, Mas ya? Atau gimana, Mas? Maksudnya semakin kompleks apanya nih? Kompleks tulisannya. Iya, datanya dan mungkin isinya gitu ya. Sebenarnya data-data yang dipaparin di dalam PRD itu kan fungsinya untuk memperkuat problem statement-nya kan ya. Kembali lagi sebenarnya ke kebutuhan stakeholder-nya juga sih. Dulu gini ya, apa namanya, jadi jangan ditelan mentah-mentah nih, jangan ntar tiba-tiba teman-teman habis sharing session ini semuanya bikin PRD-nya cuma kayak begitu doang. Ntar mungkin ada yang bisa diomelin sama ini ya, sama apa namanya, sama stakeholder di kantor ya gitu. Terus jangan bawa-bawa gue juga. Jadi ini nanti akan kembali lagi kebutuhan organisasi masing-masing gitu. Dimana ketika ada organisasi tertentu atau mungkin teman-teman sekalian yang memang disiplinnya membutuhkan dokumentasi yang komplit untuk menjustifikasi sebuah masalah gitu. Nah itu nggak apa-apa dibikin PRD yang komplit, dilengkapi dengan grafik-grafik, dengan data-data untuk memperjelas tadi nih, kayak misalkan situation. Ini kan situation bisa dijelasin nih, tim help center menjawab komplain dari customer melalui email dan call. Bisa ditulis tuh misalkan dalam 3 bulan terakhir ada berapa banyak tiket yang dijawabin pakai call sama pakai email. Habis itu complication-nya, keadaan tersebut mengharuskan setiap individu untuk menjawab pertanyaan secara manual sehingga SLA penyelesaian keluhan customer sering tidak sesuai. Bisa ditambahin juga grafik, misalkan SLA-nya 24 jam tapi ada sekian persen yang naik ke 48 jam atau 72 jam gitu, ditambahin kayak begitu bisa kan. Sekedar kayak gitu itu bisa banget dimasukin ke dalam PRD-nya supaya lebih kuat argumennya, dan itu akan dibutuhkan ketika organisasi dari teman-teman sekalian itu memang membutuhkan justifikasi semacam itu gitu dari stakeholdernya. Saya pun dulu juga beberapa kali dan sering memang dulu, terutama di Gojek sih, dulu di Gojek sering banget disuruh bikin PRD yang kayak gitu karena ya memang butuh pada saat itu untuk bikin dokumentasi kayak gitu. Tapi akhirnya menyesuaikan ke tempat kerja masing-masing sehingga yang sekarang itu grafik-grafik kayak gitu biasanya terjadi di meeting gitu. Jadi ada presentasi data apa segala macam itu terjadi di meeting online maupun offline sehingga semua stakeholder udah aware dengan data itu gitu. Sehingga si
si product requirement-nya dibikin brief kayak gini, mereka juga udah tahu, oh masalahnya nih yang kemarin yang sempat dipresentasiin di meeting A gitu kan. Jadinya nggak perlu lagi ditaruh kayak gitu ya. Oke, ya, makasih Mas. Sip. Oke. Ini mudah-mudahan tadi yang udah live duluan nggak ketinggalan penjelasan ini ya. Oke, nih Mas Reval, saya di Telkom, Mas Mbak sekarang jadi UX Lead, manajer baru, jurusan jenjang pendidikan saya beberapa tahun setelah kerja bareng. Jadi setuju yang dilihat lebih ke portofolio, iya betul. Yang penting ngobrol dari awal, nggak pada jalan sendiri. Iya betul. Kalau boleh tahu, Mas Reval itu yang paling... Oke, silahkan lanjut ngobrol ya di chat. Mas Nur Hayat, gimana Mas? Oke, Mas, aku mau nanya lagi terkait PRD. Tadi kan sebenarnya ini PRD ini depends ya Mas, tergantung dengan kondisi kita di kantor juga seperti apa. Mas punya ini nggak, misalnya perpindahan dari kantor A ke kantor B itu kan berarti kita harus nge-switch ini dong Mas, template PRD yang bisa kita pakai gitu. Iya. Atau biasanya ya Mas pakai yang sebelumnya aja gitu Mas. Gimana tuh kalau kondisi kayak gitu? Saya biasanya akan nyesuaiin dulu sih. Jadi misalkan baru pindah kantor biasanya saya nanya dulu, di sini ada template PRD yang umum dipakai nggak gitu. Ya udah saya lihat gitu template-nya kayak gimana. Oh, kalau mereka ternyata perlu masukin grafik. Oh, ternyata mereka harus masukin roadmap-nya ke setiap PRD-nya. Misalkan gitu ya. Atau mereka harus nambahin user story-nya di PRD-nya gitu. Yang mana nanti user story-nya bakal dikopas masukin ke Jira. Ada juga yang kayak gitu. Itu nyesuaiin aja. Kalau misalkan kita PM baru pindah kantor, ya udah sesuaiin aja sama kebutuhan organisasinya, daripada ngarang-ngarang template sendiri yang mana itu belum tentu work sama nature atau kebiasaan dari perusahaannya. Ntar akhirnya jadi timnya harus belajar lagi kan. Jadi lebih baik disesuaikan aja sama template yang udah ada gitu. Oke Mas, thank you. Iya, yuk sama-sama. Oke. Ini karena udah jam 7, kita wrap up aja ya teman-teman ya. Sorry ya kalau misalkan ada pertanyaan yang belum jawab nih, paling gue jawab yang ada jempol satunya aja secara singkat. Kalau integrasi ke third party perlu bikin PRD juga kah? Boleh aja, tergantung dari kompleksitasnya sama kebutuhan untuk bikin PRD-nya kayak gimana. Kalau emang perlu untuk dipresentasiin ke somebody yang butuh penjelasan yang cukup panjang atau supaya konteksnya nggak miss, kalau misalkan disampaikan secara verbal nggak bisa mesti pakai PRD, ya silakan aja dibikin PRD-nya ya gitu. Terus kapan tim UX harus terlibat dalam pembuatan PRD? Boleh kapan aja sebenarnya, tapi the earliest the better. Tapi biasanya PM itu bikin kerangka PRD-nya dulu, yang mana nanti isi dari PRD-nya akan divalidasi ke beberapa stakeholder termasuk tim UX gitu. Apa yang harus ada dalam PRD? Ini udah dijawab tadi ya. Oke, ya udah, teman-teman makasih banyak yang udah join ke sharing session ini. Mungkin masih banyak pertanyaan yang terbang-terbang di pikiran teman-teman. Silakan aja kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh dilempar ke WhatsApp gue usahain jawab secepatnya. Dan teman-teman kalau misalkan butuh penjelasan yang lebih komprehensif, sebenarnya udah gue compile di sini sih, Product Management Crash Course. Kalau misalkan pengen ikutan bisa klik link yang sama untuk pendaftaran sharing session. Nanti bisa klik di sini. Itu materinya gue bikin tahun lalu ada beberapa materi yang memang membahas soal PRD dan juga kayak tadi user story, road mapping dan lain sebagainya. Ntar bisa lihat di situ metode-metodenya. Insya Allah Desember ini gue pengen memperbarui beberapa modul yang ada di sini yang udah outdated ya. Jadi nanti akan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga ingin menyesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Makanya gue bikin sharing session ini sekalian buat ngumpulin insight-insight di lapangan, kira-kira yang dibutuhin apa gitu. Jadi insya Allah nanti akan dikembangin lagi modulnya. Dan yang pasti teman-teman yang kemarin udah join ya mereka beruntung karena karena satu kali daftar dapat update-nya terus-menerus lifetime selama saya masih ada umur gitu. Dan juga nanti kalau ada perbaruan modul akan saya naikin juga harganya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketinggalan ya sudah walau alam deh. Gitu, buru-buru aja join. Terus ini ada satu board lagi, kalau misalkan teman-teman pengen saling connect, bisa masukin aja ya nama sama pekerjaannya, terus bisa komen untuk link ke LinkedIn sama IG profile-nya, nanti bisa saling follow-followan supaya kita di sini nggak kaku-kaku amat gitu. Jadi yang join di sini nggak cuma satu arah antara gua doang.
Tapi teman-teman di sini yang ngobrol di sini bisa saling kenal, karena harapannya supaya bisa jadi komunitas, bisa saling mingle. Gitu aja dulu teman-teman. Again, kalau misalkan masih punya pertanyaan, nanti feel free untuk WhatsApp ke gua. Nomor WhatsApp gua teman-teman pegang, ada di grup. Insya Allah 2 minggu lagi kita bikin sharing session kayak gini lagi ya. Kalau misalkan pembahasan product requirement dokumen kurang cukup di sesi ini, kita bahas lagi yang part 2 juga nggak masalah. Kita lihat aja hasil votingnya. Sip. Nanti akan gue share rekamannya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Thank you.